Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok biologi ke-6 ingin mempresentasikan sistem kekebalan tubuh. Anggota dari kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Hairunisa Dinisa Putri, Devi Wuryandari, Dika Aditya, Rifki Triputra, dan Yohana Maria. Pengertian sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh sendiri diartikan sebagai semua mekanisme yang digunakan oleh tubuh untuk menangkal pengaruh faktor atau zat asing bagi tubuh yang berasal dari lingkungan. Sistem kekebalan tubuh dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sistem kekebalan tubuh tidak spesifik atau non-spesifik yang akan menghasilkan respon imun non-spesifik dan sistem kekebalan tubuh spesifik yang akan menghasilkan respon imun spesifik. Yang pertama ada kekebalan non-spesifik, merupakan pertahanan tubuh yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan tidak membedakan zat asing yang satu dengan zat asing lainnya. Kekebalan non-spesifik ditujukan untuk menangkal masuknya segala macam zat asing bagi tubuh dan zat yang dapat menimbulkan kerusakan tubuh atau penyakit. Yang pertama ada perlindungan permukaan tubuh. Ketika luka mencabi kulit, sel-sel pertahanan yang segera bergerak ke daerah luka untuk memerangi sel asing dan membuang sisa-sisa jaringan yang terganggu. Kemudian, sejumlah sel pertahanan lainnya meningkatkan produksi fibrin. Yang kedua, ada perlindungan zat kimia. Lisozim merupakan enzim yang sanggup mencerna dinding sel bakteri sehingga sel bakteri dapat dihancurkan. Lisozim banyak terdapat dalam cairan tubuh seperti air liur atau saliva, air mata, dan ingus. Enzim lain yang juga ikut berperan dalam pertahanan tubuh adalah enzim proteolisis. Enzim ini membunuh mikroorganisme yang berhasil mencapai usus dengan menghancurkan atau mendegrasi protein mikroorganisme tersebut. Selanjutnya yaitu senyawa kimia dihasilkan oleh sel dinding lambung sebagai respon terhadap adanya makanan. Selain berfungsi dalam mencernakan makanan yang masuk ke dalam lambung, HCl juga berfungsi sebagai penghalang terhadap mikroorganisme yang masuk ke dalam lambung. C. Pelindung bawaan oleh sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih tersebut berasal dari pembelahan sel-sel stem yang terdapat di sumsum tulang. Sel fagosit terus-menerus berkeliling di tubuh kita untuk melakukan fotogositosis, yaitu membersihkan dan memakan mikroba tak diinginkan yang masuk ke bagian dalam permukaan tubuh. Sel fagosit terdiri atas neutrofil, monosit, makrofag, dan eosinofil. Yang D. Pelindung zat antimikroba yang diproduksi tubuh. Sel pembunuh alami dan interferon adalah zat antimikroba yang dapat bekerja tanpa adanya interaksi antigen dan antibodi sebagai pemicu. Sel pembunuh alami atau natural killer cell tidak menyerang mikroorganisme secara langsung. Akan tetapi, sel ini menghancurkan sel-sel tubuh yang terinfeksi oleh virus atau mikroba. Interferon adalah protein yang disekresikan oleh sel-sel yang terinfeksi virus. Salah satu jenis interferon akan mengaktifkan fagosit sehingga meningkatkan kemampuannya untuk menelan dan membunuh mikroorganisme. Selanjutnya ada respon peradangan atau inflamasi. Kerusakan jaringan karena cedera atau luka fisik atau oleh masuknya mikroorganisme akan memicu suatu respon peradangan. Peradangan terjadi karena pembuluh kapiler darah pada daerah luka melebar, sehingga meningkatkan aliran darah lokal. Hal ini menyebabkan terjadi pembekakan dan warna merah atau rubor yang khas pada daerah yang meradang. Ketika terjadi luka,
Sel emas menghasilkan histamin yang memicu pembesaran dan permeabilitas kapiler di dekatnya. Peningkatan aliran darah dan permeabilitas kapiler akan membantu pengiriman unsur penggumpalan ke daerah yang terluka. Penggumpalan darah menandai awal proses perbaikan dan membantu penghambatan penyebaran mikroba ke bagian tubuh yang lain. Yang selanjutnya itu ada demam. Gejala demam merupakan mekanisme pertahanan tubuh yang timbul karena diproduksinya senyawa kimia, yaitu pirogen. Pirogen adalah suatu protein yang dilepaskan oleh leukosit sebagai respons terhadap adanya infeksi mikroba atau adanya jaringan tubuh yang terluka. Demam dapat menguntungkan bagi tubuh karena meningkatkan suhu tubuh akan menyebabkan mikroba tertentu yang ada di dalam tubuh kita menjadi mati. Demam juga dapat menghasilkan efek samping berupa sakit kepala, pusing, lesu, pegal, kejang, hingga timbul kerusakan otak yang membahayakan. Selanjutnya, kekebalan spesifik. Jika masuknya zat asing tidak dapat ditangkal oleh daya tahan tubuh non-spesifik, maka diperlukan sistem kekebalan tubuh spesifik. Kekebalan ini hanya berperan pada zat asing yang sudah dikenal. Artinya, jenis kuman atau zat asing tersebut sudah pernah atau lebih dari satu kali masuk ke dalam tubuh manusia. Limfosit merupakan sel utama dalam sistem kekebalan limfosit terdapat pada sumsum tulang belakang, pusat limfatik, kelenjar ludah, limfa, tonsil, dan persendian. Limfosit memeriksa sel tubuh beberapa kali sehari untuk melihat jika ada sel yang sakit atau sudah tua. Maka limfosit akan memusnahkannya. Terdapat dua macam sel limfosit, yaitu limfosit B dan limfosit T. Limfosit dibentuk dari sel pluripoten atau sel multipoten, sel batang yang terdapat pada sumsum tulang. Selanjutnya ada sel B atau limfosit B. Sel B dinamakan berdasarkan tempat pematangannya, yaitu sumsum tulang, atau B sama bone marrow. Jenis sel B effector, yaitu sel dengan umur pendek. Sel B memory, sel berumur panjang. Peran mengingatkan antigen yang pernah masuk. Sel B pengingat membentuk sel B plasma dan sel B pengingat. Sel B plasma membentuk antibodi. Tempat beradanya pematangan pada sumsum, pembentukan pada sumsum. Peran atau humoral sel B membentuk antibodi. Selanjutnya ada sel T atau limfosit T. Pengertiannya, kelompok sel darah putih yang memainkan peran utama pada kekebalan seluler. Sel T mampu membedakan jenis patogen dengan kemampuan berevolusi sepanjang waktu demi peningkatan kekebalan setiap kali tubuh terpapar patogen. Jenisnya itu yang pertama ada sel T penolong, yaitu membantu atau mengontrol komponen respon imun spesifik lainnya, menstimulasi, mengaktifasi makrofag. Yang kedua ada sel sitotoksik, yaitu menyerang sel patogen, sel terinfeksi, sel kanker. Tersedia di limfa, nudus limfa, dan timus. Yang ketiga ada sel T suppresor, yaitu mengurangi aktivitas sel prokariotik. Tempat pembentukan berada di sumsum dan pematangan berada di timus. Peran selulera yaitu untuk menyerang antigen dan membentuk produksi lagi. Yang selanjutnya ada antibodi atau imunoglobulin. Senyawa protein yang berfungsi melawan antigen dengan cara mengikat antigen aglutinasi. Cara kerja yaitu ada netralisasi, menghalangi tempat pengikatan virus, membungkus bakteri. Yang kedua ada aglutinasi, yaitu menggumpalkan antigen atau parut. Yang ketiga ada presipitasi, mengendapkan antigen yang larut.
Yang keempat ada fiksasi komplement, yaitu mengikat mikroba supaya mudah dimakan makrofag antigen. Selanjutnya, imunoglobulin ada tipe-tipenya. Yang pertama itu ada imunoglobulin M. Imunoglobulin jenis ini diproduksi saat tubuh kita terkena infeksi bakteri untuk pertama kali. IgM adalah lini pertahanan pertama tubuh dalam menghadapi infeksi. Yang kedua itu ada imunoglobulin G, antibodi yang umum ditemukan dalam cairan tubuh dan darah, yang bertugas melindungi tubuh dari infeksi dengan mengingat virus dan bakteri yang pernah ditemui sebelumnya. Yang ketiga itu ada imunoglobulin A, atau antibodi yang dapat ditemukan di lambung, usus, selaput lendir paru-paru, sinus, ASI, darah, air mata, dan air liur. IgA ini terlibat dalam proses terjadinya reaksi alergi. Yang keempat itu ada imunoglobulin E, diproduksi ketika tubuh mengeluarkan reaksi berlebihan terhadap zat yang tidak berbahaya, seperti serbuk sari atau bulu hewan. IgE ini dapat ditemukan di dalam darah dengan jumlah yang sangat sedikit. Yang terakhir itu ada imunoglobulin D, atau antibodi paling minoritas di dalam tubuh. Keberadaan IgD yang tinggi di dalam tubuh menandakan ada penyakit serius dalam tubuh yang harus segera ditangani. Misalnya autoimun, sirosis hati, hepatitis kronis, dan infeksi lainnya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk imunoglobulinnya. Selanjutnya, cara kerja sistem imun. Yang pertama, mencari tahu. Saat ada antigen atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh terdeteksi, maka beberapa tipe sel bekerja sama untuk mencari tahu siapa mereka dan memberikan respons. Kedua, meminta antibodi. Sel-sel ini kemudian merangsang limfosit B untuk menghasilkan antibodi. Antibodi adalah protein yang didesain khusus untuk menempel pada antigen tertentu. Yang ketiga, mencari, membunuh, dan mengirim. Setelah itu, si sel T mencari antigen yang telah ditumpangi dan menghancurkannya. Sel T juga membantu memberi sinyal pada sel-sel lain, seperti fagosit, untuk melakukan tugasnya. Selanjutnya, mengingat. Begitu dihasilkan, antibodi akan berada dalam tubuh seseorang selama beberapa waktu, sehingga apabila antigen atau bibit penyakit kembali, antibodi sudah tersedia untuk melakukan misinya. Selanjutnya ada HIV dan AIDS. Penyakit HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus. Virus ini membunuh sel-sel CD4 atau sel T dalam sistem imun. Akibatnya, HIV akan membuat tubuh Anda rentan mengalami berbagai penyakit infeksi dari bakteri, virus, jamur, parasit, dan patogen lainnya. AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah suatu kumpulan gejala yang muncul ketika stadium infeksi HIV sudah sangat parah. Biasanya, kondisi ini ditandai dengan muncul penyakit kronis lain, seperti kanker dan berbagai infeksi oportunistik yang muncul seiring dengan melemahnya sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya ada gejala HIV atau AIDS. Yang pertama itu ada sariawan yang ditandai lapisan keputihan dan tebal pada lidah atau mulut. Yang kedua, infeksi jamur vagina yang parah atau berulang. Yang ketiga, ada penyakit radang panggul kronis. Yang keempat, turunnya berat badan lebih dari 5 kilo yang bukan disebabkan karena olahraga atau diet. Yang kelima, lebih mudah mengalami memar. Keenam, diare yang lebih sering. Yang ketujuh, pendarahan pada kulit, mulut, hidung, anus, atau vagina tanpa penyebab yang pasti. Yang kedelapan, mati rasa parah atau nyeri pada tangan atau kaki. Dan yang terakhir yaitu hilangnya kendali otot dan refleks kelumpuhan atau kehilangan kekuatan otot.
Pencegahannya bisa dihindari dari seks bebas dan tidak berbagi jarum atau peralatan obat lainnya. Yang selanjutnya itu ada respon kekebalan tubuh terhadap antigen. Langkah pertama dalam respon imun primer adalah mengenal antigen sebagai benda asing, lalu difagosit oleh suatu makrofag, dan bagian-bagian dipresentasi pada membran sel makrofag. Pada membran makrofag juga terdapat sel yang merupakan representasi semua antigen yang terdapat di semua sel individu. Oleh karena itu, sel T helper yang bertemu makrofag tersaji tidak hanya bersama antigen self sebagai pembandingannya. Sel T helper kemudian terstimulasi dan spesifik bagi asing. Satu hal yang tidak dimiliki tubuh. Pengenalan sebagai benda asing mengawali satu atau kedua mekanisme imunitas. Pengenalan sebagai benda asing mengawali satu atau kedua mekanisme imunitas. Mekanisme imunitas tersebut adalah imunitas selular dan imunitas humoral. Mekanisme yang pertama itu adalah kekebalan humoral. Respon imun humoral atau yang dimediasi antibodi dikaitkan dengan sel B, di mana peran sel-sel ini atau sel B adalah untuk mengidentifikasi antigen atau partikel asing yang hadir dalam sirkulasi dalam darah atau getah bening. Respon imun ini juga dibantu dengan sel T helper yang bersama dengan sel B terdiferensiasi menjadi sel B plasma yang dapat menghasilkan antibodi. Proses kekebalan humoral. Pertama, antigen memicu ke tubuh. Selanjutnya, antigen mengikat ke sel B yang ada dalam sirkulasi darah. Selanjutnya, sel T pembantu atau interleukin membantu sel B dan memulai proliferasi sel B yang mengaktifkan sel B plasma. Lalu, sel plasma yang membawa antibodi yang spesifik antigen dan memiliki reseptor pengikat spesifik dari sel B yang diaktifkan. Antibodi ini berjalan ke seluruh tubuh dan berikatan dengan antigen. Sel B setelah menghancurkan antigen menghasilkan sel memori yang ada pada gilirannya, memberikan kekebalan di masa depan ketika antigen yang sama memicu tubuh lagi. Selanjutnya ada kekebalan seluler. Mekanisme imunitas ini tidak menghasilkan antibodi, tetapi tetap efektif melawan patogen intrasel seperti fungsi, sel-sel ganas, dan jaringan asing. Proses kekebalan seluler. Yang pertama ada antigen presenting cell atau APCS akan menampilkan antigen yang ada di permukaan dan berikatan dengan sel T. Yang kedua ada interleukin disekresikan oleh sel T helper memfasilitasi aktivitas sel T. Yang ketiga ada seiring dengan MHC-L protein major histocompatibility complex dan antigen endogen. Sel T berkembang biak dan menghasilkan sel T sintotoksik atau killer. Yang keempat ada sel T menghancurkan sel yang terinfeksi menunjukkan antigen. Dalam kasus antigen eksogen dan MHC kedua yang ditampilkan pada membran plasma bersama-sama, sel T memicu proliferasi sel T helper yang melepaskan interleukin dan sitokin dan juga membangkitkan sel B untuk memproduksi antibodi terhadap mereka. Proses ini juga didukung oleh sel-sel pembunuh alami atau NK dan makrofag yang menghancurkan antigen. Selanjutnya ada perbedaan imunitas humoral dan seluler. Dalam respon imunitas humoral, yang pertama ada penengah, yaitu sel utama yang terlibat dalam imun humoral adalah sel B. Yang kedua komponen. Komponennya itu ada sel B, sel T, dan makrofag.
Yang ketiga, patogen, yaitu ekstraseluler dan toksinnya. Yang keempat, pengenalan patogen yang berada di getah bening atau darah. Yang kelima, detektor antigen, yaitu fagosit dan antibodi. Yang keenam, pengingat antigen, yaitu antibodi. Yang ketujuh, pengolahan antigen, yaitu tidak membutuhkan pemrosesan antigen. Yang kedelapan, ada serangan, yaitu onsetnya cepat. Yang kesembilan, jenis sel T yang terlibat, yaitu sel T helper atau CD4+. Dan yang terakhir itu hasilnya diferensiasi sel B plasma mengeluarkan antibodi. Ya, yang selanjutnya itu ada imunitas selular. Yang pertama, penengah. Sel utama yang terlibat adalah sel T. Yang kedua yaitu komponen. Sel T pembantu, sel T sitotoksik, sel pembunuh alami, dan makrofag. Yang ketiga, patogen, intraseluler. Yang keempat itu pengenalan patogen. Menanggapi sel yang menampilkan penanda MHV yang menyimpang. Yang kelima, detektor antigen, yaitu reseptor dan molekul MHC pada permukaan sel. Yang keenam, pengikatan antigen, yaitu reseptor sel T pada sel berikatan dengan sel T yang pada gilirannya mengikat antigen. Yang ketujuh, pengolahan antigen, yaitu harus diproses. Ke-8, serangan atau onsetnya lama. Ke-9, jenis sel yang terlibat, yaitu sel CD4+ dan CD8+. 10, hasil, yaitu sekresi sitokin. Selanjutnya, cara memperoleh kekebalan tubuh dibagi menjadi dua, yaitu kekebalan alami dan kekebalan buatan atau dapatan. Yang pertama, kekebalan alami. Kekebalan alami adalah pertahanan tubuh dasar yang kita miliki sejak lahir dan bersifat non-spesifik. Komponen yang terlibat dalam sistem kekebalan tubuh alami meliputi kulit, mukosa, senyawa-senyawa kimia, yaitu asam lambung, enzim, interferon, sel pembunuh alami, serta sel-sel fagosit seperti neutrofil, monosit, makrofag, dan eosinofil. Kekebalan alami tidak memiliki kemampuan mengingat antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya ada kekebalan buatan atau dapatan. Kekebalan buatan adalah kekebalan yang diperoleh setelah lahir. Komponen yang terlibat adalah limfosit B dan limfosit T yang bekerja secara spesifik pada antigen. Jika sel B dan sel T diaktifasi oleh tertentu, mereka akan terus mengingatnya dan memberikan respon spesifik. Apabila tubuh organisme membentuk antibodi setelah diserang tertentu, respon ini disebut dengan kekebalan aktif. Adapun jika antibodi langsung dimasukkan ke dalam tubuh disebut kekebalan pasif. Selanjutnya, kekebalan pasif meliputi kekebalan pasif alami dan kekebalan pasif buatan. Yang pertama, kekebalan pasif alami. Ini seperti antibodi yang diperoleh janin dari ibunya melalui plasenta dan dari kolostrum saat bayi baru lahir. Terus ada kekebalan pasif buatan. Diperoleh dengan cara menyuntikkan antibodi langsung ke dalam tubuh dan tidak bersifat permanen seperti penyuntikan ATS atau anti-tetanus serum pada orang yang mengalami luka kecelakaan. Adapun kekebalan aktif alami dan kekebalan aktif buatan, yaitu yang pertama, kekebalan aktif alami adalah kekebalan yang diperoleh setelah seseorang menderita penyakit seperti cacar atau campak. Lalu kekebalan aktif buatan diperoleh dengan cara memasukkan sejumlah kecil antigen, yaitu vaksin. Proses tersebut dinamakan vaksinisasi atau imunisasi. Ya, yang selanjutnya itu ada pengertian imunisasi atau vaksin. Imunisasi atau vaksinasi
yaitu imunisasi adalah suatu perlakuan yang mengakibatkan seseorang menjadi kebal atau imun terhadap suatu penyakit. Hal ini dimaksudkan sebagai tindakan pencegahan agar tubuh tidak terjangkit penyakit tersebut, atau seandainya terkena pun tidak akan menimbulkan akibat yang berasal dari bahasa Latin, yaitu vacco, yang berarti sapi. Hal itu karena vaksin pertama berasal dari virus yang menginfeksi sapi, yaitu cacar sapi. Selanjutnya ada jenis-jenis vaksin. Yang pertama itu ada live attenuated vaccine. Jenis vaksin ini berisi mikroorganisme hidup seperti bakteri atau virus. Vaksin jenis ini memberi respon imun yang panjang. Vaksin jenis ini itu contohnya itu ada vaksin polio atau sabin, MMR, measles, mumps, and rubella, TBC, demam tifoid, campak, gondongan, dan cacar air atau varicella. Nah, yang kedua itu ada inactivated vaccine atau killed vaccine, adalah vaksin yang bersumber dari mikroorganisme yang sudah dimatikan, baik dalam bentuk bakteri atau bentuk virus, dengan memakai zat-zat kimia maupun dengan pemanasan. Contohnya itu ada vaksin rabies, influenza, polio atau salk, pneumonia, pneumokokal, kolera, pertusis, dan demam tifoid. Selanjutnya, toksoid. Toksoid adalah senyawa racun atau toksik bersifat imunogenik yang diinaktifkan supaya tidak mengakibatkan penyakit. Hasil pembuatan yang berhasil dinamakan natural fruit plain toxoid yang merangsang terbentuknya antibodi berbentuk antitoksin. Vaksin ini hanya bertahan selama 1 tahun. Contohnya yaitu vaksin difteri dan tetanus. Lalu ada subunit vaksin. Subunit vaksin adalah vaksin yang dibuat dengan cara mengkloning gen virus atau bakteri melalui rekombinasi DNA, seperti vaksin hepatitis B yang berisi protein dari permukaan virus, HPV atau Human Papillomavirus, yang mengandung kapsid utama dari virus, vaksin Haemophilus influenza tipe B atau HIB, dan vaksin influenza. Selanjutnya ada conjugate vaksin. Adalah vaksin yang dihasilkan dari penggabungan polisakarida di lapisan paling luar bakteri dengan protein lainnya. Konjugasi ini mempunyai tujuan untuk menguatkan sifat imunogenitas dari polisakarida. Misalnya adalah vaksin Haemophilus influenza tipe B. Selanjutnya ada valensi vaksin. Adalah jenis vaksin yang dibagi menjadi 2, yakni monovalen dan polivalen. Vaksin monovalen dibuat untuk melawan satu mikroorganisme. Kemudian vaksin polivalen dibuat untuk melawan 2 atau lebih mikroorganisme, baik yang sama atau berbeda. Selanjutnya ada perbedaan vaksin dan imunisasi. Banyak masyarakat beranggapan vaksin dan imunisasi itu sama. Meskipun memiliki fungsi yang sama, dua istilah ini memiliki sedikit perbedaan. Mengutip dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, vaksin merupakan produk biologi dari virus yang dilemahkan dan digunakan untuk imunisasi. Sedangkan imunisasi adalah kegiatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan memberikan vaksin. Kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu tergantung dari vaksin yang diberikan. Ya, cukup sekian. Ada pertanyaan? Jika ada yang ingin bertanya, bisa komentar di kolom YouTube. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.